Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan untuk melaksanakan aktivitas. Pada kesempatan kali ini dalam mapel fikih kelas 9 kita akan membahas tentang jual beli. Namun sebelum kita masuk ke pembelajaran, perlu saya sampaikan tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu dapat menjelaskan ketentuan dalam jual beli. Tujuan yang kedua, dapat menjelaskan hal-hal yang disunatkan dalam wajib dalam cara jual beli. Tujuan yang ketiga, dapat menjelaskan jual beli yang sah dan jual beli yang dilarang. Materi pokok yaitu pertama pengertian, yang kedua dasar hukum, yang ketiga rukun dan syarat, yang keempat macam-macam jual beli. Sebelum kita lanjut mengenai jual beli, kita bahas dulu mengenai pengertian jual beli. Apa itu jual beli? Jual beli secara etimologi atau secara bahasa adalah berasal dari bahasa Arab, yaitu al-bai', yang artinya tukar menukar secara mutlak. Secara menurut istilah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk keperluan pengelolaan yang disertai dengan lafal ijab qabul dan qabul menurut tata aturan yang ditentukan dalam syariat Islam. Ini adalah pengertian jual beli secara bahasa dan secara istilah. Lanjut. Dasar hukum jual beli. Kita sebagai muslim wajib mempunyai dasar apabila kita melakukan sesuatu sebagai landasan hukum. Yang utama adalah Al-Quran. Jual beli pada Al-Quran ada dalam surat Al-Baqarah ayat 275, yang artinya padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Artinya hukum jual beli adalah menurut Al-Quran adalah halal. Kemudian hadis dari Ja'far Rifa'ah bin Rafi radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang mata pencarian yang paling baik. Beliau Rasulullah menjawab, seseorang yang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur. Hadis riwayat Bazar dan ditasih oleh Hakim. Demikian dasar hukum jual beli menurut hadis dan menurut Al-Quran. Lanjut, syarat dan rukun. Syarat adalah sesuatu yang harus ada sebelum melakukan sesuatu. Di sini syarat penjual dan pembeli atau yang disebut dengan ngaqidatain. Kemudian barang yang diperjualbelikan, maud alai, alat nilai tukar pengganti barang, yaitu sering kita sebut dengan uang. Kemudian ucapan serah terima antara penjual dan pembeli, yaitu ijab qabul. Saya beli, ya saya jual, itu adalah bentuk ijab qabul. Ini harus ada sebelum melakukan jual beli. Ada penjual, ada barang, ada pembeli, adalah tukar. Kemudian rukun. Syarat ngaqidatain, balik, berakal, sehat tentunya, atas kehendak sendiri, itu merupakan rukun orang yang melakukan transaksi jual beli, baik penjual maupun pembeli. Kemudian syarat barangnya ada saat transaksi, ada barang yang tidak disimpan, terlihat. Kemudian barang itu bermanfaat, kemudian suci, dan syarat yang berikutnya milik sendiri dan dikuasai. Lanjut.
jual macam-macam jual beli. Jual beli ada dua, yang pertama jual beli yang sah, dan yang kedua jual beli yang tidak sah. Jual beli yang sah yang bagaimana? Jual beli yang boleh dilakukan karena memenuhi rukun dan syarat yang saya sebutkan tadi, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam fikih Islam tadi yang saya sudah jelaskan. Syarat rukunnya ada semuanya. Nah, kemudian kita bahas mengenai yang tidak sah. Berarti hukumnya adalah haram. Contoh di sini adalah jual beli yang terlarang. Artinya jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syarat, terlarang. Tidak boleh dalam Islam. Yang pertama adalah jual beli sistem ijon. Maksud jual beli sistem ijon adalah jual beli hasil tanaman yang masih belum nyata buahnya atau belum ada isinya. Misalnya jual beli padi yang masih muda, masih hijau, jual beli buah-buahan yang masih berwujud bunga ataupun masih sangat muda. Ini tidak boleh dijual belikan, namanya sistem hijau. Namun menjadi budaya ini di masyarakat kita. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, yaitu jual beli barang haram. Jual beli barang haram tadi sudah disebutkan bahwa barang yang dijual belikan itu harus suci. Jual beli ini hukumnya tidak sah karena haram hukumnya, seperti jual beli minuman keras jelas haram, bangkai haram, darah atau daging babi. Lanjut, yang ketiga yaitu jual beli sperma hewan. Jual beli sperma hewan tidak sah karena sperma tidak dapat diketahui kadarnya dan tidak dapat diterima wujudnya. Yang keempat, jual beli anak binatang yang masih dalam kandungan. Haram. Hal ini dilarang karena belum jelas kemungkinannya ketika lahir hidup atau mati, nanti merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Yang kelima yaitu jual beli barang yang belum dimiliki. Maksudnya adalah jual beli yang barangnya belum diterima oleh pembeli dan masih berada di tangan penjual pertama, sedangkan pembeli kedua akan menjualnya kembali sebelum menerima barang itu. Nah, tidak boleh, belum dikuasai. Yang keenam atau yang terakhir yaitu jual beli barang yang belum jelas. Jual beli ini masih ada unsur horor, ketidakjelasan, dan kecenderung berspekulasi, seperti menjual buah-buahan yang belum nyata buahnya, belum matang. Namun dikecualikan menjual buah yang masih muda yang memang bisa dimanfaatkan ketika masih muda, seperti jual beli nangka muda yang memang sudah umum digunakan untuk lauk maupun sayur. Demikian jual beli video yang singkat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma muwaffiq illa aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.